Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Jadi memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, saya absen dulu ya. Abi Rifki, Adinda Reski, Ahmad Agung Aradli, Disa Maharani, Fadil Pramana, Fikra Huga, Inaya Nuril, Jenny Asrianti, Kaila Putri Herawan, Hairul Asam, Miftahul Jannah, Muhammad Al-Fardan, Muhammad Ali Priski, Muhammad Ifat, Muhammad Rusdi, Muhammad Iksan, Muhammad Dandi, Muhammad Ilham, Muhammad Rifat, Naila Dwi Asira, Nurul Asahra, Nurul Sakina, Reski Nur Amelia, Restu Afirka, Stevia Ramadhani, Muhammad Rizki Praja. Oke, ini ada sama ya, kecuali ini ada berapa yang izin, ada yang sakit. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai aktivitas kita dengan penuh semangat. Oke, siap? Gerak. Mana semangatnya? Oke, sekali lagi. Mana semangatnya? Oke, jadi sebelum memulai aktivitas setiap harinya, alangkah baiknya jika kita memulai dengan penuh aktivitas, dengan penuh semangat, agar supaya segala aktivitas kita mulai dari pagi sampai sore, kita dapat melakukannya dengan maksimal. Jadi, sekali lagi, Yangki melakukan aktivitas di pagi hari dengan penuh loyo kah, atau tidak penuh semangat kah, dan sebagainya. Karena itu akan berpengaruh sampai 1 hari penuh. Jadi, diusahakan itu setiap harinya harus dilakukan dengan penuh semangat. Selanjutnya adalah kita masuki materi. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang permainan bola besar, yaitu permainan bola basket. Jadi masih ingat materinya permainan bola basket? Jadi di permainan bola basket ini merupakan salah satu permainan bola tangan yang dimainkan, salah satu permainan bola besar yang dimainkan menggunakan tangan dan dimainkan secara berkelompok. Ada berapa orang lagi satu kelompok permainan bola basket? Ada 5 orang satu kelompok. Nah, ada berapa teknik dasar di permainan bola basket yang harus dikuasai oleh pemain pemula seperti kita ini? Ada berapa teknik dasar yang harus dikuasai? 3. Yang pertama, dribble atau dribbling. Dribble ada berapa? Ada 2. Ada tinggi dan rendah. Kalau tinggi setinggi pinggang, rendah setinggi lutut. Kemudian teknik dasar apa lagi di permainan bola basket? Passing. Passing ada berapa? Passing ada 3. Yang pertama, dada, tengah, atau chest pass. Terus yang kedua, atas atau overhead. Terus yang ketiga,
bonpas atau bawah. Terus teknik dasar apa lagi di permainan bola basket yang sering kita pelajari? Hah? Shooting. Shooting, ada berapa shooting? Satu ada layup, dua ada 3 point, terus ada kalau pelanggaran biasa apa namanya? Free throw. Jadi sekali lagi ada 3 point, ada free throw, ada layup. Nah, terus teknik dasar apa lagi di permainan bola basket yang bisa dipelajari? Itu aja. Ada pivot dengan ada layup. Nah, sekarang hari ini kita mempelajari masih seputar permainan bola besar, yaitu sepak bola. Nah, di sepak bola ada berapa teknik dasar yang harus dikuasai? Yang kita tahu ada berapa? Nah, apa step yang pertama? Passing. Terus yang kedua yang perempuan lagi? Teknik dasar apa lagi di sepak bola yang ditahu? Kontrol, mengontrol bola. Terus dribbling atau menggiring. Terus apa lagi? Shooting. Jadi ini 4 materi yang akan kita pelajari ini hari. Namun sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana caranya agar supaya setelah kita melakukan praktek permainan bola besar ini, sepak bola, kita mampu menjelaskan, kita mampu mengetahui dan menjelaskan serta mempraktekkan teknik-teknik dasar yang ada pada permainan bola besar, yaitu sepak bola. Jadi itu tujuan kita ya. Jadi sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya jika kita pemanasan terlebih dahulu. 2 langkah ke depan, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. Rentangkan tangan, gerak. Tegap, gerak. Oke, yang ada besinya menyesuaikan saja karena kondisi cuaca sekarang lagi hujan, jadi kita dalam aula. Yang pimpin pemanasan, oke, maju. Silakan dimulai. Satu kali 8 saja.
dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, cukup kembali. Oke, lencang depan gerak. Oke, patokan di tengah, merapat ke tengah. Yang di depan lencang kanan, ya. Oke, tegap, gerak. Oke, jadi kegiatan kita hari ini adalah akan mempresentasikan teknik dasar permainan sepak bola. Setelah kita presentasikan, nanti kita akan praktekkan. Jadi, untuk sekarang ini, sebelumnya kan kita sudah bagi kelompok. Jadi, sekarang ini kalian berkumpul sama kelompoknya masing-masing dan diskusi masalah teknik dasar yang ada pada permainan sepak bola. Jadi nanti Bapak akan bagikan LKPD apa yang Anda harus lakukan bersama dengan kelompoknya. Setelah nanti selesai, akan dipresentasikan, kemudian dipraktekkan. Oke, silakan cari kelompoknya masing-masing. Silakan cari kelompoknya masing-masing. Berdasarkan kelompok yang sudah dibagi ya. Dan setiap kelompok silakan ambil HP-nya. Silakan ambil HP-nya. Silakan ambil HP-nya. Oke, kumpulnya di sini. Kumpulnya di sini. Di sini kelompok di sini. Kelompok 1. Kelompok 2 boleh di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 boleh di sini. Oke, bikin lingkaran kecil dengan kelompoknya terus diskusi. Oke, silakan bikin lingkaran kecil. Kelompok ini kelompok 3. Ini kelompok 4 boleh di sini. Nah, sekarang saya akan bagikan LKPD. Silakan kalian diskusikan berdasarkan apa yang ada di LKPD. Nah, mana kelompok teknik dasar passing? Teknik dasar passing. Terus teknik dasar dribbling atau menggiring. Kelompok 2. Teknik dasar mengontrol. Ini apa nih? Mengontrol. Ini mengontrol. Teknik dasar shooting. Shooting di sini. Shooting. Oke, ini menggiring. Oke, sekarang dicari materinya di internet menggunakan HP Anda. Cari materi berdasarkan teknik dasar masing-masing setiap kelompok. Nah, di LKPD-nya itu masing-masing ada teknik dasar passing, ada teknik dasar shooting, dribbling. Dicari apa-apa saja kalau teknik passing, apa-apa saja teknik passing, bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana pengenaannya di kaki. Begitu pun dengan shooting, dan mengontrol juga begitu. Mengontrol, untuk yang mengontrol, untuk mengontrol bola, apa-apa saja, anggota badan mana saja yang mengontrol bola. Ini teknik dasar apa tadi? Menggiring bola. Silakan dicari di internet bagian kaki yang mana digunakan untuk menggiring bola. Kenapa ini? Teknik dasar apa ini? Shooting. Cara teknik dasar kaki bagian mana semua yang digunakan untuk melakukan shooting?
Ya boleh ditonton di YouTube, boleh. Boleh nonton di YouTube, boleh cari di Google, terserah. Ya, langsung satu kelompok. Bagian luar, ini. Bagian luar. Ini bagian dalam, punggung kaki, bagian luar. Ini ada nih materinya. Teknik dasar passing. Ya. Iya ada. Itu kan mengontrol menahan bola. Kan ada berapa anggota tubuh yang digunakan untuk menahan bola. Semua anggota tubuh boleh digunakan kecuali tangan. Tapi yang kita pelajari sekarang tidak perlu sampai semuanya, cukup saja yang dasar-dasarnya tuh yang ada di buku biasanya. Yang ada di buku kan bagian kepala, dada, paha dengan kaki. Oke, setiap teknik dasar ini dipelajari baik-baik ya, karena nanti pada saat presentasi, nanti setiap kelompok yang lain akan memberikan pertanyaan. Jadi perhatikan yang baik-baik, dibaca baik-baik, cara pelaksanaannya bagaimana. Nanti kelompok yang lain akan bertanya. Materinya boleh dicari di Google, boleh dicari di YouTube. Ini bagi Miami, siapa yang presentasi? Bagi Miami, siapa nanti yang presentasi? Siapa yang jawab pertanyaan? Ini di bagi Miami nah. Jadi masing-masing kelompok sudah bagi Miami nah. Siapa yang presentasi? Siapa jawab pertanyaan? Siapa yang melakukan praktek? Iya boleh. Iya. Karena nanti kan lain yang presentasi, lain yang praktek.
Oke, sudah kah? Ada yang sudah? Ada yang bisa duluan? Ini kelompok berapa? Kelompok berapa, Ki? Kelompok 2 bisa nih? Bisa nih? Oke. Oke. Yang ini kelompok berapa? Oke, silakan mundur dulu, mundur. Kelompok 2 di sini. Oke ya, sekarang presentasi. Perkenalkan namanya masing-masing setiap kelompok, nama-namanya. Terus nanti satu orang presentasi, kemudian yang lain mempraktekkan apa yang sudah dipresentasikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi mengontrol bola. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Dandi Abdianto Putra. Saya Muhammad Rizky Sofri. Saya Muhammad Iqbal. Saya Stefia Ramadhani. Saya Rastina Ranggalia. Baik, izinkan kami untuk menjelaskan mengenai materi mengontrol bola. Adapun mengenai materi mengontrol bola dalam permainan sepak bola dapat meliputi tujuan, teknik, dan bagian tubuh yang digunakan dalam permainan sepak bola. Namun sebelum itu kita harus tahu tentang apa itu yang namanya mengontrol bola. Mengontrol bola adalah salah satu teknik kemampuan untuk menghentikan atau memperlambat bola yang diterima agar mudah diatur dan dimainkan sesuai tujuan. Teknik ini membantu pemain untuk mengamankan bola dari lawan dan mempersiapkan serangan atau operan berikutnya. Adapun tujuan dari mengontrol bola, yang pertama, mengamankan bola dari serangan lawan, dan yang kedua, menyiapkan bola untuk tindakan selanjutnya seperti dribble, passing, dan shooting, dan yang ketiga, meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam bermain, dan yang paling terpenting adalah membantu pemain menentukan tempo permainan. Adapun teknik dalam mengontrol bola, satu, memilih bagian tubuh yang tepat dengan menentukan bagian tubuh manakah yang akan digunakan dan disesuaikan dengan arah dan kecepatan bola. Yang kedua, menentukan posisi tubuh berdiri dengan kaki sedikit terbuka dan berat badan berada di atas kedua kaki untuk menjaga keseimbangan. Dan yang ketiga, perlambat bola dengan sentuhan halus. Gunakan sentuhan lembut untuk mengurangi kecepatan bola secara bertahap. Tidak menggunakan tenaga terlalu keras karena bola bisa memantul terlalu jauh. Dan yang terakhir, keseimbangan tubuh. Adapun cara mengontrol bola dengan berbagai macam tubuh. Yang pertama, kaki, yaitu punggung kaki. Bagian atas kaki sering digunakan untuk menghentikan atau mengontrol bola yang datang. Terus yang kedua, telapak kaki digunakan untuk mengontrol bola di tanah, misalnya dengan menginjak atau menghentikan bola. Terus ada bagian dalam kaki, bagian ini sering digunakan karena lebih akurat untuk mengontrol atau mengarahkan bola. Terus ada bagian luar kaki, kadang digunakan untuk mengontrol bola sambil menggiring ke arah tertentu. Yang kedua ada paha. Bagian ini digunakan untuk mengontrol bola yang datang di udara dengan menahannya agar jatuh lebih dekat ke kaki, membuatnya lebih mudah dikontrol. Dan yang ketiga ada dada. Dada digunakan untuk menahan bola yang datang dari udara sehingga bola bisa jatuh di depan pemain dan mudah untuk dikontrol. Dan yang terakhir ada kepala. Pemain dapat menggunakan kepala untuk mengontrol bola yang berada di atas kepala, terutama saat bola datang dari umpan lambung. Itulah bagian beberapa presentasi mengenai mengontrol bola. Kami membuka sesi tanya jawab untuk kepada kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Silakan. Tunggu dulu. Ada tadi beberapa teknik dasar mengontrol. Silakan diberikan dulu contohnya bagaimana bentuknya. Jadi 2 orang kasih contoh. Satu yang menendang, satu yang mengontrol.
Sebelah sini, Ki, sebelah sini, sebelah sini. Nggak usah jauh, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Yang penting benar pelaksanaannya. Pelan-pelan saya tendang. Punggung kaki. Ini apa namanya? Mengontrol pakai apa nih? Terus? Dengan punggung kaki. Terus? Dengan kaki bagian luar. Terus? Iya, dibuang saja. Maju-maju, Ki, maju-maju. Dasar aja. Ini dengan paha. Oke. Terus? Mengontrol dengan dada. Oke. Terus? Dengan kepala. Oke. Terakhir? Masih ada satu? Masih ada satu? Ya, dengan telapak kaki. Oke. Sudah, sini bolanya. Oke, silakan buka sesi tanya jawab. Itulah beberapa praktek yang ditunjukkan oleh teman kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Silakan. Ini dari kelompok mana? Tahan nama dan kelompoknya. Kelompoknya namanya? Nama atau siapa? Muhammad Rifat dari kelompok 1. Dari saya, bagaimana mengontrol bola agar tidak terlalu jauh dari kaki? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Teman kelompok kami akan menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang bagaimana cara mengontrol bola agar tidak terpantul jauh dari kaki. 1. Relaksasikan kaki, jangan terlalu kaku, longgarkan kaki agar bisa menyerap kecepatan bola. 2. Sentuhan lembut, gunakan sentuhan ringan saat bola menyentuh kaki seolah-olah menahan bola. 3. Terlambat dengan gerakan mundur, tarik sedikit kaki ke belakang saat bola menyentuh untuk meredam laju bola. 4. Posisi tubuh, jaga keseimbangan dan arahkan tubuh ke arah datangnya bola. Apakah jawaban dapat diterima? Terima kasih. Masih ada? Selanjutnya, masih ada yang mau bertanya? Nggak ada nih? Nah, namanya siapa dari kelompok mana? Yang biasanya di bagian kaki. Nggak, namanya? Nama tak siapa? Jenny dari kelompok 4. Pertanyaannya Jenny. Kaki bagian mana yang paling baik yang digunakan untuk mengontrol bola? Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu tentang apa bagian kaki yang paling baik dalam mengontrol bola. Dalam mengontrol bola ada bagian kaki yang bisa digunakan. Yang pertama kaki, punggung kaki. Punggung kaki biasa digunakan untuk menghentikan atau mengontrol bola. Yang kedua, telapak kaki digunakan untuk mengontrol bola di tanah, misalnya menginjak atau menghentikan bola. Yang ketiga, bagian dalam kaki. Bagian ini sering digunakan karena lebih akurat untuk mengontrol atau mengarahkan bola. Yang keempat, bagian luar kaki. Kadang digunakan untuk mengontrol bola sambil mengiring ke arah tertentu. Yang kelima, bagian paha. Bagian ini digunakan untuk mengontrol bola yang datang di udara dengan menahannya agar jatuh lebih dekat ke kaki, membuatnya lebih mudah dikontrol. Itu beberapa jawaban dari kelompok kami. Apakah dapat diterima? Sudah? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yang lain masih ada? Oke. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, teman. Yang lain, kelompok yang lain? Ayo. Siapa yang presentasi? Yang presentasi siapa? Perkenalkan kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi teknik dasar passing sepak bola. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Diza Maharani Suhajha. Saya Inaya Nuril Aini. Saya Nurul Sakinah. Saya Fadil Pramana Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi passing. Jadi, passing dalam sepak bola adalah teknik dasar yang bertujuan untuk memindahkan bola dari satu pemain ke pemain lainnya. Passing dapat dilakukan dengan menggunakan kaki atau bagian tubuh lainnya, kecuali tangan. Passing merupakan salah satu keterampilan yang paling penting untuk dikuasai dalam permainan sepak bola. Passing yang akurat dan terukur dapat membantu tim untuk membangun serangan dengan rapi. Berikut tujuan dari passing dalam sepak bola, yaitu menciptakan ruang untuk mencetak gol, mempertahankan daerah pertahanan bagi pemain bertahan, mengoptimalkan permainan tim, mempertahankan bola, dan mengatasi tekanan dari tim lawan. Adapun beberapa jenis teknik passing dalam sepak bola, yaitu tergantung situasi dan tujuan operan. Salah satu teknik passing adalah passing dengan punggung kaki yang digunakan untuk mengirim bola dengan kekuatan tinggi atau memberi umpan jarak jauh. Berikut tata cara passing terbagi dua, yaitu passing bagian kaki dalam dan passing bagian kaki luar. Tata cara melakukan passing dalam sepak bola bergantung pada bagian kaki yang digunakan, yaitu passing bagian kaki luar yang dibawakan oleh teman saya Fikra dan Rifat. Teknik pertama, menghadap bola dan sedikit condong ke depan. Yang kedua, perkenan bola terletak pada kaki bagian luar atau dari jari kelingking hingga ke mata kaki bagian luar. Arahkan kaki ke operan ke arah tujuan dengan kontrol yang tepat. Ini passing dengan kaki bagian Luar. luar. Ini bagian dalam tahu Anda perhatikan. Bagian luar dulu, bagian luar. Nah, bagian luar. Oke, bagian luar. Oke, cukup. Terus yang kedua? Kaki bagian dalam. Nah, ini baru bagian dalam. Teknik pertamanya, menghadap bola. Putar salah satu kaki keluar agar menghadap bola. Posisikan kaki tumpuan di samping bola. Ayunkan kaki dari belakang ke depan. Oke, cukup. Kesimpulannya yaitu passing dalam sepak bola adalah teknik yang sangat penting untuk memindahkan bola antar pemain, baik dalam situasi menyerang maupun bertahan. Dengan passing yang akurat, tim dapat menciptakan ruang, mempertahankan penguasaan bola, dan mengoptimalkan kerjasama tim. Teknik passing dapat dilakukan menggunakan kaki bagian dalam untuk operan pendek dan menengah, serta kaki bagian luar untuk operan jarak jauh atau melewati lawan. Menguasai berbagai teknik passing ini sangat krusial dalam permainan sepak bola untuk membangun serangan dan mengatasi tekanan lawan. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik. Oke, kelompok berapa?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penguasaan teknik passing sangat penting bagi pemain sepak bola karena beberapa alasan berikut, yaitu 1. Membangun serangan, 2. Menjaga penguasaan bola, 3. Membongkar pertahanan lawan, 4. Mempercepat transisi dari bertahan ke menyerang, 5. Menciptakan kerjasama tim yang solid, 6. Menghemat energi. Baik, apakah masih ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kelompok yang lain? Saya dari kelompok 4 atas nama Nurul Asafia ingin bertanya. Bagaimana cara melakukan passing agar terarah ke teman sendiri? Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara passing bola sepak bola agar terarah kepada teman yaitu 1. Posisi tubuh yang benar, 2. Kontrol kekuatan tendangan, 3. Pakai bagian dalam kaki, 4. Jaga pandangan ke target, 5. Perhatikan arah dan kecepatan gerak teman, dan 6. Latihan passing dengan jarak berbeda. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, turun tangan dulu. Oke, kelompok yang lain. Kelompok mana lagi? Kelompok 3. Siapa yang presentasi? Baik, Maju. Lagi sampai garis. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teknik dasar dribbling atau menggiring bola. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Rizky Praja Baskoro sebagai moderator. Saya Ahmad Agung Radilia. Perkenalkan, nama saya Abi Rifki Basroni sebagai Praga. Perkenalkan, nama saya Dinda Resita Putri sebagai menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Naila Deasira sebagai menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Rastafir Karahman. Baik, saya akan masuk ke materi menggiring bola. Materi menggiring bola dalam sepak bola adalah teknik dasar dalam sepak bola yang penting untuk mengendalikan bola dan bergerak di lapangan. Tujuannya adalah untuk membawa bola ke arah gawang lawan sambil menghindari lawan yang ingin merebut bola. 1. Teknik dasar menggiring bola adalah menggunakan kaki bagian dalam. Ini adalah teknik yang paling umum digunakan. Dorong bola ke depan dengan sentuhan ringan bagian dalam kaki, menjaga bola tetap dekat dengan kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian luar. Teknik ini berguna untuk menggiring bola ke samping atau mengubah arah dengan cepat. Dan yang terakhir adalah menggunakan punggung kaki. Teknik ini digunakan untuk menggiring bola dengan kecepatan tinggi. Ada pula 3 latihan dasar menggiring bola. Apa yang kasih lagu? Ini yang bagus. Ini ya, Bun. Abi, apa yang kasih lagu? Baik, yang pertama latihan menggiring bola dengan latihan dasar dengan menggunakan punggung kaki. Yang pertama, kaki kiri berada di samping bola dan kaki kanan menendang secara halus menggunakan punggung kaki ke depan. Oke, kembali lagi ke sana. Digiring lagi ke sana. Pak. Ini saja. Iya. Oke. Yang kedua, latihan dengan rintangan atau zigzag. Ini pakai ini Kons. Pakai. Pasang ini. 3 saja, 3. Nah, coba ambil.
Ya, pelan-pelan sana, pelan-pelan. Yang penting benar pengenaannya. Ya, latihan menggiring bola melewati rintangan itu menggunakan kaki bagian luar dan kaki bagian dalam. Oke, kembali lagi. Masih ada? Dan Ada nih, Pak. sebelum kami menutup presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Kelompok. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Ini, kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, menggiring bola melewati lawan membutuhkan kombinasi teknik, kecepatan, dan kecerdasan. Berikut beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama yaitu mengubah arah dengan cepat, gerakan kaki cepat. Yang kedua, menggunakan bagian luar kaki. Yang ketiga, spin move. Yang kedua yaitu mengatur jarak. Jaga jarak. Usahakan untuk menjaga jarak yang aman dari lawan sehingga mereka tidak bisa dengan mudah merebut bola. Yang kedua, dekati lawan. Ketika kamu melihat kesempatan, dekatkan diri ke lawan dan gunakan gerakan cepat untuk melewati mereka. Yang ketiga, mengatur kecepatan. Variasi kecepatan, perlambat. Yang keempat, pandangan dan kesadaran. Pandangan ke depan, kesadaran situasional. Yang kelima, latihan. Latihan menggiring dan latihan berpasangan. Baik. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ada? Kelompok 2, namanya Stevia Ramadhani. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, untuk menjaga bola tetap dekat saat mengiring, yaitu pertama, sentuhan ringan. Gunakan sentuhan kecil dengan bagian dalam atau luar kaki. Yang kedua, posisi tubuh rendah. Tekuk lutut dan condong ke depan untuk kontrol lebih baik. Yang ketiga, punggung kaki. Kadang-kadang gunakan punggung kaki untuk stabilitas. Yang keempat, pandang ke depan. Fokus pada lapangan, bukan bola untuk keseimbangan. Yang terakhir, latihan terus-menerus. Lakukan latihan sentuhan kecil agar lebih terbiasa. Latihan rutin akan meningkatkan pengendalian bola. Baik. Sudah? Masih ada? Masih ada? Ada nih? Baik, sebelum saya menutup presentasi ini, ada pula kesimpulan yang kami bawakan, yaitu menggiring bola adalah keterampilan penting dalam sepak bola yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Dengan memahami teknik dasar, aspek penting dan latihan yang tepat, kamu dapat meningkatkan keterampilan menggiring bola dan menjadi pemain yang lebih baik. Mungkin itu paparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Saya presentasi. Maju. Lagi. Oke. Baik, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teknik dasar syuting bola. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Kaila Putri Herawan. Saya Nurul Azhara. Saya Jania Trianteda. Saya Muhammad Hasan Fardi. Saya Muhammad Alif. Baik, kami akan mempresentasikan tentang teknik dasar syuting bola. Jadi yang pertama itu adalah pengertian syuting dalam sepak bola. Jadi apa itu syuting? Syuting itu adalah teknik dasar dalam permainan sepak bola yang dilakukan dengan menendang bola menggunakan salah satu kaki untuk mencetak gol ke gawang lawan.
tujuan utama dari shooting adalah untuk mengirim bola ke gawang dengan harapan mencetak gol atau setidaknya memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan. Teknik dasar shooting. Baik, untuk lebih jelasnya atau spesifiknya, dua orang teman kami akan Shooting ini, shooting. mempraktekkan. Oke, Siap. pelan-pelan saya, nah, syutingnya pelan-pelan saya. Yang penting benar pengenaan kakinya di bola. Yang pertama, posisi tubuh. Sebelum melakukan shooting, pemain harus Masa menghadap terlalu ke jauh? arah Saja. sasaran. Posisi Ya. tubuh yang tepat sangat penting untuk meningkatkan akurasi tembakan. Yang kedua adalah tumpuan kaki. Gunakan kaki tumpuan yang sesuai kaki kanan atau kiri untuk memberikan stabilitas saat melakukan tembakan. Kaki tumpuan harus diletakkan di samping bola. Yang ketiga, ayunan kaki. Tarik kaki yang akan digunakan untuk menembak ke belakang dan ayunkan ke depan dengan kekuatan yang cukup. Pastikan untuk mengontrol kekuatan dan arah tembakan. Berikut adalah jenis-jenis shooting. Yang pertama adalah shooting dengan kaki bagian dalam. Teknik ini sering digunakan untuk tembakan yang lebih akurat. Pemain menggunakan bagian dalam kaki untuk menembak bola, yang memberikan kontrol lebih baik. Yang kedua adalah shooting dengan kaki bagian luar. Teknik ini digunakan untuk memberikan efek tertentu pada bola, seperti curling atau bending, yang bisa mengecoh kiper. Yang ketiga adalah shooting lurus. Tembakan ini adalah yang paling umum dan efektif dalam banyak situasi. Pemain menembak bola dengan lurus ke arah gawang. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Baik, itulah jenis-jenis dan teknik dasar shooting. Jadi latihan shooting yang teratur sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menembak. Pemain harus berlatih berbagai teknik shooting dalam situasi yang berbeda untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri. Latihan ini juga membantu pemain untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan setiap jenis tembakan secara efektif. Jadi pada kesimpulannya, shooting adalah salah satu keterampilan paling penting dalam sepak bola. Dengan menguasai teknik dasar dan berbagai jenis shooting, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencetak gol dan berkontribusi pada tim. Latihan yang konsisten dan pemahaman yang baik tentang teknik shooting akan membantu pemain menjadi lebih efektif di lapangan. Jadi itulah presentasi kami mengenai teknik dasar shooting. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk setiap kelompok. Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 atas nama Rizky Rahman ingin bertanya kepada kelompok 3. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana melakukan shooting agar terarah ke gawang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menampung terlebih dahulu pertanyaan dari kelompok S2. Kepada kelompok yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami terlebih dahulu untuk mendiskusikan dengan teman kelompok kami. Sudah? Belum, Pak. Ah, ya. Jawaban, Lanjut. Pak. Gini. Kenapa? Apa pertanyaannya tadi? Oke, terima kasih atas semua pertanyaannya. Terima kasih juga atas waktunya membiarkan kami untuk berdiskusi. Jadi izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan pada kelompok yang setelah bertanya. Posisi tubuh itu harus benar dan gunakan punggung kaki untuk melakukan tendangan, lalu sebelum menendang itu fokuskan pandangan pada gawang untuk menargetkannya.
Ya, apakah Saudari Restu sudah puas dengan jawaban kami? Oke, terima kasih. Kemudian saya akan menjawab dari kelompok 2, pertanyaan dari Saudara Dandi. Cara melakukan syuting keras dalam sepak bola itu, yang pertama adalah posisi tubuh. Pastikan posisi tubuh Anda seimbang dan sedikit condong ke depan saat mendekati bola. Ini membantu dalam mengontrol arah tendangan. Yang kedua yang harus diperhatikannya itu yaitu ayunan kaki. Gunakan punggung kaki untuk menendang bola. Yang ketiga adalah tendangan. Saat menendang, fokuskan pada bagian tengah bola dengan area di sekitar buku jari jempol kaki. Yang keempat itu latihan rutin untuk memperkuat otot kaki dan meningkatkan teknik tendangan Anda. Latihan yang konsisten akan membantu Anda menendang bola dengan lebih terarah dan tepat. Apakah jawaban dari kelompok kami sudah memuaskan? Oke, baik. Terima kasih. Jadi terima kasih atas semua pertanyaan dari kelompok yang telah bertanya. Kami akhiri presentasi kami dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah sama ya. Sekarang kita berdiri, simpan LKPD-nya masing-masing dengan HP-nya kembali. Oke, silakan masuk barisan kembali. Perempuan di sini sebelah kiri saya, laki-laki sebelah kanan saya. Oke, seluruhnya siap gerak. Jadi kita tadi sudah presentasikan, kita tadi sudah presentasikan teknik-teknik dasar yang ada pada permainan sepak bola. Nah, sekarang ini kita mau lanjutkan ke praktek. Jadi kita mempraktekkan kembali teknik-teknik dasar dan sudah dipresentasikan. Tapi untuk memulai, alangkah baiknya kita speaking dulu. Siap? Mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, sekali lagi. Mana semangatnya? Oke, satu orang bantu saya, dua orang ini ambil di sini. Bantu saya dulu. Susun. Di sini kayak gini. Dua. Di sana juga dua. Di tiang, sebelah tiang. Ini lagi. Abi, dua di sana, seluruh yang ini. Dua juga di sana. Dua saja. Kayak gini dua. Kasih jarak. Kayak sini. Yang orange sini. Oke. Sansa jangan terlalu dekat dengan tiang. Oke. Ya. Oke. Setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 sana biru, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan kembali kelompoknya masing-masing, mulai dari kelompok 1 sana, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, silakan masing-masing kelompok ambil bola. Satu kelompok 1 bola. Satu kelompok 1 bola. Satu kelompok 1 bola. Satu orang di sini. Konsnya kasih maju-maju. Konsnya kasih maju-maju. Semaju-maju konsnya. Lagi sampai garis dalam. Kasih masuk dalam garis. Lewati garis. Oke.
Oke, sekarang ya, kita mempraktekkan teknik dasar passing. Terus, yang satu passing, yang satu mengontrol dengan telapak kaki. Jadi, mulai dari sana passing ke sini, kaki bagian dalam. Tendang dulu ke sini, passing ke sini. Dikontrol dan kaki bagian dalam. Kaki bagian dalam dulu. Dikontrol kaki bagian dalam. Dikontrol dengan telapak kaki, sorry. Passing dengan kaki bagian dalam dengan mengontrol dengan kaki bagian kaki telapak kaki. Coba. Telapak kaki. Oke. Oke. Oke ya. Jadi sekali lagi contoh satu kali, kita passing ke sini. Oke, stop. Kita lari ke sini, lari ke sini. Stop dulu bolanya. Tendang dulu ke sini. Oke, tahan belanya, kita lari ke sini. Lari ke sini, di belakangnya. Tendang lagi ke sana. Oke, kita lari ke sana. Tendang belanya ke sini. Oke, kita lari ke sini. Di belakangnya. Baru kita lari ke sana. Oke, paham? Oke, siap. Siap. Pelan-pelan saat ini, pelan-pelan. Yang penting benar pengenaannya. Kita lari ke sini. Tendang ke sana. Tahan. Taruh di kembar dulu ke tengah. Nah. Tahan. Oke. Tendang ke sana dulu, tendang dulu ke sana. Tendang, kaki bagian dalam. Oke, tahan, baru kita lari ke sana. Oke. Nih, tendang kaki bagian dalam. Kontrol yang ke telapak kaki. Kita ke sana, lari ke sana. Ditendang kaki bagian dalam. Kontrol telapak kaki. Oke, kita lari ke sana. Tendang lagi. Tendang dulu belanya. Ditendang dulu. Kaki bagian dalam. Oke. Roll. Pelan-pelan saya yang penting. Pelan-pelan. Oke, baru lari ke sana. Ini juga. Pelan-pelan saya. Kontrol dengan telapak kaki. Oke, tendang. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Kontrol telapak kaki. Ya, tendang lagi. Kontrol telapak kaki. Tendang lagi. Oke, tendang lagi. Oke, tendang lagi. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Oke. Lari ke sana. Pelan-pelan. Kontrol dengan telapak kaki. Passing kaki bagian dalam. Oke, cukup. Selanjutnya, passing masih menggunakan kaki bagian dalam. Passing masih menggunakan kaki bagian dalam yang mengontrol menggunakan kaki bagian dalam juga. Jadi sama-sama menggunakan kaki bagian dalam. Yang satu passing, yang satu mengontrol. Oke, siap. Coba di sini dulu. Passing dan kaki bagian dalam. Kontrol dan kaki bagian dalam juga. Coba tendang ke sana. Sekali lagi. Oke, tendang ke sini. Kontrol dan kaki bagian dalam. Tadi kan telapak kaki, sekarang kaki bagian dalam. Jadi tendang juga ke sana, kaki bagian dalam, kontrol kaki bagian dalam. Tendang ke sini, kontrol kaki bagian dalam. Oke, tendang ke sana. Lagi. Oke, kayak tadi ya. Kalau sudah menendang, lari ke sini, kita lari ke sini. Lari ke sini. Coba kita tendang lagi ke sana. Oke, kita lari ke sana. Oke, paham ya? Oke, siap. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Yang penting benar pengenaan kakinya di bola. Kontrol ya. Tahan dulu. Kontrol dengan kaki bagian dalam. Oke, tendang lagi. Oke, pelan-pelan, tunggu. Oke, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan saya, pelan-pelan. Sini. Ya.
Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Tendang, kontrol dan kaki bagian dalam. Passing kaki bagian dalam. Kontrol bagian dalam. Ditendang kaki bagian dalam. Pelan-pelan saya, yang penting benar pengenaan bola di kaki. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, cukup. Bola ditahan, cukup. Oke, semua kumpul di sini. Semuanya kumpul di sini. Semuanya kelompok di sini. Mulai dari kelompok 1 sana. Kelompok 1 sana. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di tengah. Menghadap ke sana. Kelompok 3 di sana. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 paling ujung. Oke. Satu orang bantu saya. Susun ponsnya ke sana. Lurus, kasih lurus. Kasih lurus ke sana. Sekarang kita mau menggiring bola. Susun ke sana, Abi. Oke ya, masing-masing kelompok pegang bola. Mana lagi satu? Oke, sekarang kita mau menggiring bola. Jadi sekarang menggiring bola apa tadi? Menggiring bola. Kaki bagian mana sama yang digunakan? Kaki bagian dalam. Nah, untuk sekarang kita menggiring lurus pakai punggung kaki saya. Lurus saya, tidak usah pakai bagian dalam dulu. Pakai punggung kaki. Nah, sekarang karena kondisinya sekarang kita ini di tehel, ini agak licin, jadi pelan-pelan saya. Nah, yang penting benar. Ini lurus saya ke sana, lurus saya ke sana. Baru kembali lagi. Tidak usah zigzag, lurus saja. Menggunakan punggung kaki. Siap. Lurus saya, lurus. Baru kembali. Oke, siap. Pelan-pelan saya. Kembali lagi. Oke, ganti. Yang sudah ke belakang. Maju. Langsung. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Pelan-pelan, Abi, pelan-pelan. Punggung kaki. Ini tadi siapa namanya? Stop dulu. Nah. Ini kita gunakan pakai punggung kaki, nah. Di sana. Ini gini. Ini pakai punggung kaki, nah. Ini kan punggung kaki. Jadi bawahnya gini. Nanti kan, ini kan susah. Ini kan susah kalau bagian dalam gini. Tuh. Oke, diperbaiki. Pakai punggung kaki. Ini, nah, pakai punggung kaki ini, pakai ini. Jadi gini, nah, gini. Coba dilihat dulu. Ini punggung kaki ini, gini. Nah, ini kan susah kalau pakai kaki bagian dalam, lari gini. Tuh, susah. Ya, pelan-pelan saya, pelan-pelan. Lanjut. Oke, cukup.
Selanjutnya, menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Zigzag zigzag ke sana. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Terus, oh iya, tawat. Ini pelan-pelan sini ya. Oke, siap. Siap. Ini geser-geser masuk, geser-geser. Ini konsnya. Lagi. Konsnya digeser. Oke, cukup. Siap. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Yang penting benar pengenalan kaki. Oke, Pak. Awas. Pelan-pelan saya, nah. Karena kondisi cuaca kita sekarang tidak mendukung, jadi kita dalam ruangan. Pelan-pelan saya, pelan-pelan. Awas. Pelan-pelan, awas. Lanjut. Lanjut. Sudah semua? Cukup. Oke, sudah semua? Sudah? Oke. Satu orang lagi bantu saya. Bantu dulu setiap kelompok susun lagi kembali anunya, course-nya. Setiap kelompok satu orang susun lagi anunya, course-nya. Diambil kembali. Dikasih kumpul. Ambil dulu, pungut dulu course-nya masing-masing. Taruh di sini saja. Ya, boleh taruh situ. Ya, taruh sini saja. Oke, sekarang semuanya sebelah sini. Sebelah di sini. Semuanya sebelah sini. Menghadap ke sana. Oke, jadi kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 di sini 1 orang. Kelompok 1 sini 1 orang. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, saya sebelah sana. Ini kelompok berapa? Ini? Oke. 1 orang di sini. Kelompok 3 atau kelompok 4? Kelompok 1 dan 2, 1 orang di sini. Ya. Ini yang di sini posisinya sebagai kiper. Jadi sekali lagi, karena kondisi kita ini tidak memungkinkan, cuaca tidak mendukung, jadi kita dalam ruangan. Jadi yang syuting ini pelan-pelan saja. Yang penting bola di kaki pada saat melakukan syuting. Nah, yang kiper tahan sebelahnya, nah. Ambil kick cons sebagai tiang gawang. Ambil cons sebagai tiang gawang. 2, 1, 2.
2 1 orang. Dua satu orang. Ya, betul. Oke. Yang ini menendang mundur-mundur, mundur-mundur. Mundur-mundur, Ki. Pas ini tiang. Ya, kasih mundur ini kursinya, batas. Harus itu misalnya batasnya, ya. Yang lain juga, yang lain. Kursinya dikasih mundur. Kursinya dikasih mundur. Batas tendangan. Oke, siap. Siap. Yang syuting pelan-pelan, nah yang penting benar pengenaan kaki di bola. Jadi yang pertama syuting menggunakan kaki bagian dalam. Oke, siap. Oke, tahan. Bolanya tahan. Lanjut. Kembali ke belakang, yang sudah menendang, kembali ke belakang. Yang sudah menendang, kembali ke belakang. Lanjut. Oke, tahan bola. Tahan bolanya. Oke, tahan bolanya. Tahan bolanya, tahan. Tahan dulu. Bolanya taruh sana. Taruh di sana. Tahan bolanya, tahan. Oke. Tunggu apa-apa. Siap. Pelan-pelan. Oke, tahan bolanya. Oke, kasih bolanya. Oke, tahan bolanya, tunggu apa-apa. Kasih bola. Siapa lagi? Ini siapa? Biar bertugas. Biar. Siap. Belum. Tunggu apa-apa. Siap. Oke, tahan bolanya. Oke, siap. Pelan-pelan. Oke, tahan bolanya. Bola yang satu. Siap. Oke, tahan bolanya. Siap. Pelan-pelan. Oke, tahan bolanya. Siap. Oke, cukup. Oke, kembali kons. Satu orang kumpul lagi kons. Bolanya dikumpul di sini. Satu orang bantu saya kumpul di kons. Dikumpul kembali. Kasih kumpul di sini. Konsentrasi saya, Oke, laki-laki sebelah kanan saya, perempuan sebelah kiri saya. Enggak di sepan, kayak barisan pertama tadi. Oke, seluruhnya siap, gerak. Kita pendinginan dulu. Tarik tangan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. Tarik ke kanan sampai terasa di samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kiri sampai terasa di samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bawah. Ngeper ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya di belakang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, angkat lutut. Tarik rapat di dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang, dorong ke depan. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Dorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka kaki. Buka kakinya. Menghadap ke kanan. Kaki kiri lurus. Kaki kanan ditekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik kaki kirinya. Tarik kaki kirinya ditarik. Tarik kaki kirinya. Tarik kaki kirinya. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. Menghadap ke kiri. Kaki kiri lurus. Kaki kanan lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik kaki kanan. Kaki kanannya ditarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Seluruhnya siap, gerak. Mana semangatnya? Ini semangatku. Sekali lagi, mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk di bawah. Silakan duduk di bawah. Oke, jadi itulah materi kita hari ini. Jadi sebagai kesimpulan bahwa ada beberapa teknik dasar di permainan sepak bola. Mulai dari teknik dasar apa sama tadi? Mulai dari teknik dasar passing, menggiring, shooting, dan mengontrol. Passing ada passing menggunakan kaki bagian dalam, passing menggunakan kaki bagian luar, passing menggunakan punggung kaki. Terus shooting juga ada shooting menggunakan kaki bagian dalam, shooting kaki bagian luar dan punggung kaki. Terus mengontrol bola. Untuk mengontrol bola bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kecuali tangan. Mulai dari kepala, dada, paha, kaki. Kaki terbagi lagi. Untuk pemain profesional bisa menggunakan anggota badan manapun dia suka. Untuk profesional, kalau kita cukup itu saya tadi. Pokoknya selain tangan, termasuk profesional tangan tak boleh. Kalau profesional biasa bisa menggunakan punggung malah bisa, pakai bahu malah bisa, belakang kepala bisa. Tapi untuk yang dasarnya pemula bagi kita semua ini cuma yang kita pelajari hanya sekedar kepala, dada, paha, kaki. Nah, terus untuk apa lagi? Menggiring. Menggiring tadi sudah ya? Shooting, apa lagi? Menggiring. Menggiring, shooting, apa lagi? Mengontrol, apa lagi? Passing. Mengontrol, oke sudah. Oke. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Tadi ini bagaimana caranya tadi? Ada berapa tadi passing yang disebut? Passing itu ada 3. Yang pertama kaki bagian dalam, kedua kaki bagian luar, dan yang terakhir itu punggung kaki. Oke. Terus kalau shooting? Iya, ada berapa tadi shooting? Menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, sama. Oke. Terus untuk mengontrol bola atau menahan bola, anggota badan mana yang dipakai tadi? Si ini dulu. Untuk menahan bola. Kaki mana? Ya, telapak, apa namanya itu telapak kaki? Yo, itu telapak kaki, nah bukan punggung ya. Kalau itu apa namanya? Kaki bagian dalam. Terus yang mana lagi? Oh ya. Jadi ini bagian kaki bagian dalam, nah. Ini bagian luar. Ini bagian luar. Ini bagian dalam, ini punggung kaki, telapak kaki. Apa lagi? Baru 3. Passing, mengontrol, shooting. Shooting tadi sudah. Apa, Pi? Menggiring. Kalau menggiring bola. Ini yang pakai kacamata. Kalau menggiring bola, kaki apa yang digunakan? Kaki. Terus kaki bagian dalam boleh. Jadi bisa menggunakan 3. 1, 2, 3. Tergantung dari kondisinya.
Nah, untuk menggiring, cukup disentuh saya bolanya, jangan ditendang karena agak susah kalau bola terlalu jauh sama kita, disentuh toh. Jangan ditendang kayak main bola ditendang, karena nanti setengah mati kejar dia. Apalagi kalau ada lagi lawan di depan tak. Jadi untuk mengontrol bola, itu disentuh pelan saja. Oke, selanjutnya. Ada tugas untuk sekarang bisa kalian kerjakan. Jadi, ini saya bagikan ya. Oke, dibagi. Dioper ke belakang. Satu, Bi. Dua, Bi. Ini sebagai bahan evaluasi yang kalian isi di situ adalah bagaimana, apa kendalanya pada saat melakukan teknik dasar yang dipraktekkan tadi. Terus kira-kira bagaimana solusinya. Oke, terus ya. Terus namanya dulu. Oke, dua saya. Oke, sudah? Sudah? Mana yang sudah? Ini yang sudah. Ini. Tuh. Atau kumpul atau store ke depan. Biar satu kali. Sorong ke depan. Sudah? Sini. Oke, sudah ya. Jadi untuk materi permainan sepak bola kita selesaikan hari ini. Nah, materi selanjutnya adalah permainan bola voli. Jadi selanjutnya permainan bola voli. Jadi kita cari materinya di internet dari sumber manapun itu. Dan nanti kita tinggal mengulang kembali di lapangan. Nah, selanjutnya adalah ini kan kita olahraga nih. Jadi usahakan kita semua sering olahraga, perbanyak olahraga, banyak istirahat biar tetap sehat. Karena ini kan kondisi cuaca sekarang tidak menentu. Kadang hujan, kadang panas sekali. Bisa kita lihat kondisinya teman tak, ada beberapa yang sakit. Bahkan ada yang sakit sudah hampir 1 bulan. Di kelas 1 sana, hampir 1 bulan, tidak masuk sekolah. Cuma karena kondisi cuaca kita tidak tahu sekarang, kondisi cuaca tidak menentu. Jadi perbanyak olahraga, usahakan banyak minum air putih. Kalau pagi kalau bisa jogging kalau pagi, sore kalau bisa jogging kalau sore. Nah, sekali lagi bahwa kondisi tubuh manusia itu ada namanya titik nol. Maksudnya titik nol itu
kayak tidak melakukan apa-apa, Ki, kayak tidur di rumah. Nah, bagaimana caranya menjaga kondisi tubuh kita itu agar tetap olahraga? Kondisi tubuh kita itu nol, maksudnya adalah kita olahraga ini hari, besok tidak, sampai 1 minggu ke depan tidak olahraga, nanti hari Minggu lagi. Kayak kan lagi kan biasa futsal, hari Minggu itu aja. Nah, kalau 1 minggu aja, itu kembali ke titik nol. Makanya itu manusia harus bisa berolahraga minimal 3 kali dalam 1 minggu untuk menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Ya, jadi sekali lagi tetap olahraga. Jangan hanya tinggal di rumah main HP, baring, bangun lagi HP lagi, bangun lagi HP lagi, bangun lagi makan, mandi, sudah mandi HP lagi. Itu terus sih kebiasaannya 1 hari. Jadi sekali lagi perbanyak olahraga. Kalau pagi bisa usahakan pagi apa tadi, jogging atau jalan, minimal jalan. Tapi kalau kita ini masih bisa jogging, kecuali orang tua yang sudah lansia tidak bisa jogging, karena kalau dia jogging akan mempengaruhi lututnya. Kalau kita kan masih muda, kalau bisa jogging pagi, sore. Terus jangan lupa makan sebelum pergi sekolah. Apalagi kalau kita olahraga pagi-pagi. Kita jam pertama, usahakan pagi, jangan sampai nanti ada ma dan sebagainya, nanti tidak bisa lagi berolahraga. Terus kita doakan teman kita yang sakit agar bisa berkumpul dengan kita kembali di sini, agar bisa berkumpul dengan kita minggu depan, ikut belajar bersama dengan kita. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke. Silakan berdiri. Oke, sebelum kita tutup, kita ice breaking dulu. Seluruhnya siap, gerak. Mana semangatnya? Oke, sekali lagi. Mana semangatnya? Ini semangat tuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas ke depan pimpin doa. Di depan ke sini, di sini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri semua kegiatan pada hari ini, angka ini kita membaca doa. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali ke kelas, ganti baju.